Perkenalkan, nama saya Veronica Tella Putri. Saya biasa dipanggil Vero dengan NIM 11241087 dari program studi Informatika angkatan 2024 yang saat ini sedang menempuh semester 3 di Institut Teknologi Kalimantan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dan alasan saya memilih prodi Informatika di Institut Teknologi Kalimantan. Kemudian rencana saya setelah lulus itu apa? Dan terakhir adalah keterampilan atau skill apa yang perlu saya kuasai untuk dapat menggapai cita-cita saya atau rencana saya yang tadi sebelumnya. Oke, kita mulai aja ke bagian selanjutnya. Oke, jadi alasan atau yang melatar belakangi saya mengambil program studi Informatika di Institut Teknologi Kalimantan adalah karena sejak saya masih duduk di bangku SD, saya suka sekali dengan matematika atau sesuatu yang matematis. Saya suka hal-hal yang berhubungan dengan angka, logika, dan juga pemecahan masalah. Kemudian saat saya duduk di bangku SMA, saya melihat bagaimana orang itu membuat aplikasi dan website. Itu muncul pertama kali di beranda TikTok saya. Nah, kemudian saya ngerasa kayak itu seru banget, itu hebat banget, dan itu keren banget. Nah, saya ngerasa ingin tahu lebih dalam bagaimana cara kerjanya, bagaimana itu bisa dibuat, bagaimana prosesnya. Dan karena itulah saya memilih program studi Informatika di Institut Teknologi Kalimantan. Nah, alasan saya mengambil program studi ini di Institut Teknologi Kalimantan adalah karena dekat rumah saya, gitu. Saya ingin belajar lebih dalam bagaimana teknologi itu bisa digunakan, dan saya ingin membuat sesuatu yang bermanfaat dan dapat digunakan oleh semua orang dan orang-orang di sekitar saya, begitu. Oke, jadi sebenarnya apa sih rencana saya setelah saya lulus nanti? Nah, jadi rencana saya setelah saya lulus nanti adalah saya punya dua rencana besar atau dua pilihan rencana. Nah, yang pertama saya berencana untuk melanjutkan studi saya ke jenjang S2 apabila saya mendapatkan beasiswa. Karena sejak kecil saya bercita-cita untuk dapat menjadi dosen dan membagi ilmu serta pengetahuan yang saya miliki itu kepada mahasiswa lain di masa depan. Nah, tapi kalau saya ternyata tidak mendapatkan beasiswa atau tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan S2, saya berencana untuk bekerja di bidang data scientist. Saya memilih bidang ini karena seperti yang saya bilang sebelumnya di latar belakang saya, kalau saya tuh suka matematika. Selain itu saya juga suka analisis dan data. Menurut saya dunia data itu menarik karena data itu bisa menemukan pola dan membuat keputusan yang penting bagi perusahaan. Jadi dia itu anggapannya kita bakal memecahkan masalah apa sih ke depannya gitu. Jadi penting banget buat perusahaan. Nah, karena saya masih duduk di semester 3, jadi sebenarnya saya masih belum tahu saya pengen kerja di perusahaan apa, mau kerja di mana gitu saya belum tahu. Tapi sebenarnya karena saya masih awam juga ya, masih semester 3, saya berencana untuk mencoba apabila saya lulus nanti saya bekerja di perusahaan pertambangan di bidang data scientist atau perusahaan swasta yang ada di Balikpapan. Tapi kalau saya mendapatkan kesempatan, jadi gitu. Jadi itu adalah rencana saya setelah saya lulus dari Institut Teknologi Kalimantan ke depannya, gitu. Oke, selanjutnya adalah skill dan kemampuan apa sih yang perlu saya miliki atau kuasai saat saya menjadi seorang data scientist. Nah, untuk dapat menjadi seorang data scientist, saya tahu bahwa ada banyak sekali hard skill dan soft skill yang harus saya kuasai. Jadi ada beberapa hard skill dan soft skill yang saya ingin dapat saya kuasai dan saya rasa berguna untuk saya agar dapat menjadi seorang data scientist.
Beberapa hard skill yang perlu saya kuasai untuk dapat menjadi seorang data scientist antara lain adalah yang pertama mengenai matematika dan statistika, terutama tentang peluang, aljabar linear, dan juga analisis data. Kemudian yang kedua adalah pemrograman seperti Python dan R untuk mengolah dan memvisualisasikan data. Kemudian yang ketiga ada machine learning agar bisa membuat model prediksi. Kemudian yang keempat adalah database dan big data tools seperti SQL dan Apache Spark supaya dapat mengelola data dalam jumlah yang besar. Kemudian yang terakhir adalah data visualization menggunakan Power BI atau Tableau supaya hasil analisis data itu bisa disampaikan dengan jelas. Kemudian untuk soft skill yang perlu saya asah antara lain yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi agar saya bisa menjelaskan hasil analisis saya kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah critical thinking atau berpikir kritis supaya saya bisa berpikir objektif dan sesuai logika. Kemudian yang ketiga ada business acumen, yaitu memahami konteks bisnis agar data yang diolah bisa membantu perusahaan membuat keputusan yang tepat. Oke, saya percaya dengan kerja keras, semangat belajar, dan rasa ingin tahu yang semakin membara dan besar, saya dapat mewujudkan cita-cita saya agar dapat menjadi seorang data scientist yang profesional. Kemudian di masa depan, saya harap juga saya dapat menjadi dosen yang dapat membagikan ilmu di bidang data dan juga teknologi. Terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Jangan lupa like dan share supaya video ini bisa ditonton oleh banyak orang. Sampai jumpa dan terima kasih teman-teman. Bye-bye.